Sebentar saya share screen. Hah? Iya, step little bit combine, enter the room until maybe almost 70 participant. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Amin, amin, Ustadz amin. Sunandar, sampun sehat Alhamdulillah. Ustadz. Saya itu kalau melihat wajahnya panjenengan itu langsung fresh. Gitu. Kayak sabun ya berarti saya licin. Oke Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ini juga di AIS juga tiap hari pasti ada 2 yang izin karena sakit. Oke, jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin. Baik, Bapak Ibu, kita bertemu di minggu ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali terkait strategi pembelajaran. Untuk kali ini melanjutkan mungkin hasil laporan dari kemarin, alhamdulillah sudah membaik, artinya beberapa sudah bisa menunaikan untuk KPP yang kedua. Untuk yang ketiga ini, webinar yang ketiga ini akan diisi oleh Miss Ainin. Miss Ainin ini guru kimia di AIS, kemudian juga ada Mr. Niki, itu guru sosiologi, di mana Miss Ain akan menjelaskan terkait explicit teaching. Jadi explicit teaching itu apa, dan juga nanti ada sesuatu yang baru terkait pembelajaran dengan strategi pembelajaran work example. Sesungguhnya work example ini sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sudah biasa menerapkan, cuma nanti ada beberapa pengembangan ya, ada beberapa pengembangan yang nanti bisa kita coba terapkan di kelas kita masing-masing. Baik, sepertinya ini sudah tidak sabar menunggu. Miss Ainin, are you ready, Miss? Check your microphone first, maybe. Still mute. Ya. Oke. Oke. Mr. Niki, how are you? Ready? Ready, Mister. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke pertama adalah ke Miss Ainin ya. Miss Ainin yang akan menjelaskan tentang explicit teaching. Monggo, Miss Ainin. Terima kasih Mr. Masrul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu ya di siang hari ini untuk berbagi pengalaman, untuk diskusi ya mungkin dengan saya, kemudian juga bertukar pikiran. Itu jadi memang forumnya ini dengan saya akan saya buat forum diskusi saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke topik karena memang ini adalah forum diskusi, saya ingin mengetahui terlebih dahulu dari Bapak Ibu sekalian tentang materi yang sebelumnya, ya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Mr. Masrul dan Miss Nu. Nah mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mengulas ya tentang materi sebelumnya dan dampaknya terhadap proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tuh. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang
berbagi terlebih dahulu ya ke guru-guru yang lain. Mungkin dari Ibu Alfi, Bu Naimu. Mungkin angkat tangan ya, boleh ya? Ya, Ya, silakan angkat tangan. angkat tangan. Ya, karena kami perlu tahu terlebih dahulu ya bagaimana materi sebelumnya itu berdampak ke proses pembelajaran kita, gitu. Sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya, gitu. Membekas seperti apa ke kita, gitu, materi yang sebelumnya tentang setting goal dan juga structuring lesson. Mungkin dari Ibu Yanti, Pak Sunandar. Ya, Bu Yanti dulu itu ya. Oke, monggo Bu Yanti. Kalau menurut saya dengan adanya setting goal, kita lebih terfokus untuk mau melakukan apa yang akan kita laksanakan di kelas. Walaupun terkadang apa yang sudah kita rencanakan itu tidak bisa tidak bisa terjadi 100% lah. Terkadang terkendala dengan waktu, kelas masih kotor. Padahal kan kita bikin setting goal-nya itu ada berapa menit pelaksanaan ini, langkah kedua, ketiga. Ternyata kenyataannya di kelas masih kotor, jadi harus membersihkan dulu, mengondisikan siswa. Tapi dengan setting goal, pembelajaran jadi lebih lebih apa ya, lebih ada stepnya yang jelas gitu. Jadi nggak seperti biasanya, tergantung dengan moodnya anak-anak. Tapi kalau dengan setting goal ini kita lebih terarah dan insya Allah hasilnya pun lebih baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Yanti atas pendapatnya. Dari Bapak Ibu guru yang lain? Monggo. Ya, jadi setelah ya Pak Sunandar, monggo Pak Sunandar. Ya, karena dengan adanya setting goal, setelah kita memasang goal ya, jadi kita tahu apa yang harus kita tuju. Gitu, nggih. Ya. Oke. Karena ini agak sepi ya forum diskusinya ya. Jadi saya untuk mendapatkan banyak informasi itu sedikit sulit karena untuk partisipasi yang lain. Oh, nggih. Dari Ibu Lili, nggih. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Ustazah Ain. Eh, saya setelah mengikuti kegiatan workshop yang 2 hari yang kemarin itu ada tugas 2 dan tugas 3. Sebetulnya teman-teman itu mengalami kebingungan. Apakah jawaban di tugas yang kedua sudah selesai apa belum? Maksud saya sudah benar apa belum? Karena tidak ada umpan balik itu. Jadi guru-guru ingin tahu, Bu, ini saya udah benar apa belum ya? Untuk kalau saya nanti ngerjakan lagi yang ketiga, takutnya ada kesalahan lagi seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kemarin itu guru-guru akhirnya di jam pulang itu sambil diskusi kira-kira jawabannya ini benar apa salah. Cuma tidak semuanya itu berdiskusi gitu atau mengungkapkan apakah beliau-beliaunya itu sudah paham betul apa belum gitu. Kalau adanya setting goal, tentunya kita mengajarnya lebih terarah, nih. Ada step-stepnya, nggak langsung gitu. Kemarin juga saya sudah dapat masukan dari Miss Nu terkait tugas saya yang nomor 2 kemarin itu, dan alhamdulillah akhirnya saya ada pencerahan. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain berani japri atau langsung konsultasi, itu kayaknya lebih enak. Ya, itu saja Ustazah Ain atau Miss Ain dari saya. Yang jelas pemateri-pemateri yang ada di AIS luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas responnya dan juga tanggapannya terhadap materi yang sebelumnya.
Wisnu juga sekarang sedang sakit Ibu, jadi belum bisa memberikan umpan balik lagi. Kan begitu. Ya semoga beliau lekas sembuh. Mungkin dari Pak Sabilur Rasyad. Oh, dari Ibu siapa? Iya. Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani Zakia. Pak Rosyad, nggih. Ya, Pak Rosyad dulu apa saya ya? nggih. Bu Ani dulu. Bu Ani dulu. Nggih. Nggih. Untuk yang kemarin setting goal pasti nggih. Setiap pembelajaran mungkin sudah harus ada target nggih. Target. Target yang terakhir untuk pembelajaran di kelas ini, setiap tingkat atau setiap materi pasti ada untuk setting goal-nya. Cuman ini lebih tertata dan step-stepnya mungkin lebih jelas seperti Bu Yanti tadi katakan. Untuk yang scaffolding tangga-tangga itu, kadang kita untuk menerapkannya di kelas, itu setiap anak kan berbeda-beda cara belajarnya. Apa FAK-nya itu kita terapkan seperti apa. Kadang kita targetnya di step ini, tapi tidak seluruh kelas anak-anak punya target yang sama. Jadi kita ada yang ketinggalan, grup ini ketinggalan, terus grup yang satunya tidak sama. Nah itu penerapannya seperti apa? Kan tidak satu kelas harus bareng atau sama ya. Jadi untuk yang kelompok-kelompok tertentu mungkin ada yang levelnya tengah, cepat ataupun lambat, itu harus seperti apa, kan tidak bisa kita samakan. Apalagi yang jumlahnya mungkin 30 ke atas seperti itu. Terima kasih Ustazah Aini. Terima kasih Ustazah Ani. Ustadz Rosyad nih, monggo Ustadz Rosyad. Ustadz Rosyad masih belum ada suaranya. Terima kasih sudah bisa mendengar suara saya. Sudah. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama untuk diri saya sebagai peserta. Yang kedua untuk untuk mengcover dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di Akobah 4 di MTS dan MTA. Kalau dengan adanya kegiatan ini, jujur kami cukup terbantu dengan proses desain, setting goal, dan starting lesson practice. Tapi sebenarnya kalau kita compare dengan apa yang sudah kita lakukan di RPP, terutama RPP untuk versi yang 1 halaman itu, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian, itu sebenarnya sudah sederhana. Yang menjadi tambahan dan pengembangan dari apa yang kita lakukan di dalam proses pelatihan ini adalah bahwa kita akhirnya lebih tahu bagaimana peranah di dimensi baik itu kognitif ataupun proses kognitif. Cuman semakin saya mencoba melatih diri saya di dalam proses mendesain dimensi seperti yang sudah digambarkan oleh Wisnu kemarin, dari 24 item per box per KKO itu kemudian dijadikan sebuah indikator dan juga aktivitas, itu semakin membuat saya lebih bingung. Artinya gini, ketika kemudian saya setting atau saya mendesain satu setting goal dan structuring lesson practice berdasarkan dengan template yang ada, saya bisa merancang kegiatan itu jauh lebih on point, lebih mudah. Well, itu selesai. Tetapi kemudian ketika saya mencoba membuat desain seperti yang saya kirimkan juga, yaitu dari taksonomi Bloom, dimulai dari ranah faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ternyata proses itu menjadi lebih rumit jika dalam satu pembelajaran, artinya bukan rumit dalam secara umum, tapi artinya saya bingung. Ketika satu pembelajaran, anggap saya mengajar teks naratif, saya masukkan faktual dari remembering sampai creating untuk semua dimensi kognitif, itu ternyata artinya menjadi loncat-loncat. Sehingga kemarin saya coba mengirim hasil dari desain naratif teks di taksonomi Bloom. Mohon dengan sangat mungkin Wisnu atau Mr. Masrul bisa mengkoreksi pada bagian apa yang kemudian kurang tepat. Karena semakin saya mendalami dan mencoba untuk mempraktekkan taksonomi Bloom dengan 24
24 kata kerja itu semakin membuat saya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua teman-teman untuk tahfidz dan BMK itu merasa kesulitan. Dan bahkan mereka juga mengatakan, Pak, kayaknya saya harus diberi contoh. Diberi contoh bagaimana membuat setting goal dan structuring lesson practice untuk mapel tahfidz dan BMK. Apalagi kalau kemudian dimensinya sudah pada dimensi yang disampaikan. Dimensi virtual sampai metakognitif, kemudian proses dimensi dari remembering sampai creating. Bagaimana proses tahfidz? Saya yakin dengan tim Mr. Masrul yang sudah pernah dan juga menghafal Al-Quran, mungkin bisa memberi gambaran kami di APK 4 untuk kemudian kita praktekkan. Karena sampai detik ini mereka itu berangkat dari ilmu agama yang tidak pernah menyentuh di ranah pendidikan, bahkan ke informasi terkait dimensi pengetahuan dan taksonomi itu baru bagi mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabir. Jadi kesimpulannya memang perlu umpan balik dan diberikan contoh ngoten nggih terhadap apa yang materi yang. Oke. Mungkin satu lagi ada yang raise hand tadi dari atau cukup ya. Ya, terima kasih atas semua ulasan ya mengenai materi sebelumnya. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang mungkin ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah setting goal dan kemudian structuring lesson ya untuk perencanaan pembelajaran. Nah sekarang kita mulai masuk ke ketika kita sedang berada di kelas. Nah untuk selama di kelas, Bapak Ibu sekalian kan sudah punya pengalaman nih di kelas. Lagi-lagi ya kita perlu sharing lagi. Jadi selama di kelas saya pengen tahu jadi metode apa yang Bapak Ibu gunakan selama di kelas dan bagaimana ketika Bapak Ibu menangani misalnya ada anak yang sulit gitu di dalam menangkap materi atau di kelas semuanya anak-anaknya mudah untuk diajar gitu atau semuanya anak-anak di kelas ternyata sulit untuk diajar. Ya, monggo itu boleh di-sharing terlebih dahulu mungkin 3 atau 4 orang. Oke. Dari saya masuk mungkin, Miss. Nggih, monggo Pak Sunandar. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum. Menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Rosad tadi itu. Saya justru pikirannya terbalik. Kalau Mas Rosad itu merasa kebingungan, maka sebenarnya itu bagian dari sebuah keberhasilan. Tim ini membuat bingung Mas Rosad. Berarti ada proses berpikir itu. Nah kalau saya nggak bingung ya. Berarti saya belum paham. Nah maksud saya gini. Pak Rosad mungkin bisa mencontohkan dari yang dianggap sulit tadi itu ketika dihadapkan pada faktual, tapi yang disampaikan adalah narasi, itu kira-kira kayak apa sehingga bisa menjadi panduan dari kita. Satu, yang kedua, kesulitan yang dianggap oleh teman-teman BMK atau tahfidz, saya termasuk juga yang BMK, yang tahfidz itu kira-kira lebih di apanya sehingga nanti bisa dibuat contoh kepada teman-teman yang lain termasuk saya. Satu, yang kedua, yang ketiga, Miss Ain, Mr. Masrur sama Mr. siapa tadi yang ganteng tadi itu, Mr. Niki. Seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi itu, saya mengartikannya gini, bahwa setting goal itu dibutuhkan karena itu akan menjadi syariat kita, kapan kita melakukan apa, lalu pada batas waktu apa. Tetapi nyuwun sewu Miss,
di Akobah 4 misalnya ya, menjadi penting mungkin pola kerjasama yang dibangun antara pembina dan guru, sehingga persiapan seperti Misi Yanti sampaikan tadi, kelas belum bersih, anak belum datang dan sebagainya itu bisa dilakukan bersama-sama. Tentu ini menjadi evaluasi hari demi hari, sehingga apa yang bisa dilakukan, temuan-temuan yang dianggap negatif menjadi positif di kemudian hari. Tetapi mungkin konteksnya berbeda antara Akobah 4 dengan AIS mungkin ya. Mungkin AIS sudah tertata manajemennya. Terima kasih, mungkin itu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Bisa menambahkan sedikit biar tidak menambah bingung dari teman peserta apa yang saya sampaikan. Boleh? Mungkin sekalian Pak Sabil sekalian diceritakan kepada kami proses pembelajarannya bagaimana. Jadi gini. Metode apa yang digunakan? Terima kasih. Jadi sebenarnya saya kalau bagaimana membuat setting goal dengan adanya training ini jauh lebih memudahkan kami untuk proses mendesain dan juga mengajar. Tetapi yang kemudian saya masih mencoba menerka-nerka, semakin kita melatih diri untuk kemudian mengikuti arah taksonomi belum, maka kita akan menemukan bagaimana proses kesulitannya. Jadi saya sebenarnya tidak ada masalah dengan bagaimana kita mendesain, bagaimana saya mengajar, tidak ada masalah. Tetapi saya masih belum semekanisme, seprosedural seperti Miss Nu yang kemarin kasih contoh, untuk bisa menerapkan satu pembelajaran, satu materi, kemudian kita runtutkan untuk kemudian proses apakah itu bisa difaktualkan mulai C1 sampai C6, kemudian konseptual juga diurutkan mulai C1 sampai C6 dan begitu seterusnya. Jadi itu yang kemarin saya masih dalam proses untuk menduga-duga apakah arah dalam pembelajaran itu bisa lurus strike untuk C1 sampai C6 hanya faktual saja atau konseptual saja, atau kemudian bisa dibalik dari mulai pembelajaran awal itu di faktual remembering, kemudian understanding, loncat ke konseptual C3, kemudian loncat ke prosedur, dan kemudian turun drastis kepada faktual di bawah. Artinya pola-pola itu yang dalam taksonomi belum itu yang saya masih menduga-duga. Tetapi kalau kemudian implementasi dalam bagaimana saya mendesain dan mengajar, saya pikir tidak ada masalah. Nah, hanya pada teknis taksonomi, karena memang hampir 2 pertemuan kemarin itu pembahasannya pada taksonomi belum. Jadi itu mungkin perlu umpan balik lagi dari Misnu. Ya, jadi perlu diskusi lebih lanjut tentang itu dengan Misnu, karena memang untuk ahlinya di situ Misnu. Mungkin dari Pak Sabil bisa sekalian sharing tentang proses pembelajaran yang selama ini Pak Sabil gunakan. Kebetulan di tatap muka ini pada awal ngajar kelas 9, saya ngajar kelas 9 bahasa Inggris, itu di chapter 5 atau chapter 6 itu materinya adalah naratif. Jadi ada 2 teks yang diajarkan di dalam buku teks tema itu, yaitu materi naratif fiction untuk folktale. Indikator yang saya buat sesuai dengan tugas yang saya sampaikan, yaitu setting goal, yaitu satu, sederhana, menyebutkan cerita naratif fiksi. Jadi anak-anak coba saya tarik untuk kemudian bisa menyebutkan apa saja cerita fiksi yang mereka ingat, walaupun tidak sepenuhnya mereka tahu isi dari cerita fiksi itu. Jadi tujuannya adalah menyebutkan cerita fiksi, kedua menemukan informasi rinci yang tersurat ataupun tersirat ya tentang folktale, fokus pada cerita Sang Kuryang, dan tujuan ketiga yaitu dapat menyusun cerita lengkap berdasarkan kalimat-kalimat acak yang sudah disusun. Nah, di situ kegiatan kami yang pertama adalah meminta peserta didik untuk menyebutkan cerita fiksi atau cerita rakyat yang pernah mereka tahu atau mereka ingat. Bisa kemudian dari buku bacaan, dari video, atau mungkin dari film-film yang ada. Yang kedua, kemudian peserta didik mengamati teks yang ditayangkan atau diberikan oleh guru, baik itu dari buku ataupun kemudian di video.
Dan yang ketiga, kemudian mendiskusikan dan melakukan tanya jawab tentang cerita dalam hal ini cerita Sang Kuryang untuk menggali informasi seperti informasi bahasa, cerita, karakter, dan lain-lain. Nah, setelah mereka melakukan itu, masuk ke kegiatan keempat, yaitu mengumpulkan informasi untuk menyusun cerita naratif teks yang berjudul tadi Sang Kuryang dengan kelompok. Jadi kita bentuk dalam kelompok. Dan yang kelima, ini menceritakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan menjelaskan informasi apa itu social function-nya, genetic structure-nya, dan lain sebagainya. Oke, itu yang kami ambil adalah pada faktual C1 remembering menyebut, kemudian understanding di faktual juga, baru kegiatan ketiga 4 sampai untuk menceritakan dan mempresentasikan itu saya ambil konseptualnya. Karena memang di situ lebih membahas pada teori dan juga konsep tentang alur cerita Sang Kuryang. Nah, itu yang kami buat. Kemudian ketika saya memberikan umpan balik, peserta didik diminta memberikan koreksi terhadap hasil jawaban peserta didik lain, dan juga peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang teks naratif, disitulah saya bingung untuk meletakkan apakah itu masuk dalam faktual atau konseptual yang kemudian berbalik dari konseptual menuju faktual. Jadi hanya itu saja, meletakkan poin mana pada konsep dimensi itu. Ya, terima kasih. Dengan proses pembelajaran seperti yang sudah memang ditetapkan berdasarkan setting goal dan juga structuring lesson, apakah semua siswa atau peserta didiknya Pak Sabil itu semuanya mampu mengikuti pembelajaran tersebut? Ya, indikatornya sederhana. Jadi yang mulai menyebutkan hampir semuanya aktif ya. Kemudian kita tarik dari beberapa anak yang cukup pasif, kemudian kita tanya, kira-kira cerita apa yang kemudian kalian tahu, kalian ingat mungkin di masa kecil dan sebagainya. Sejauh kami melakukan proses pembelajaran ini, hampir semuanya antusias. Kemudian ketika saya meminta feedback kepada anak-anak, proses itu mereka juga cukup antusias. Walaupun antusiasme itu tidak harus tidak kami temukan untuk pemahaman yang utuh dari semua siswa. Ya tetaplah mungkin pembelajaran itu 50% mereka bisa memahami dan bisa bisa mengevaluasi diri, memahami, mengevaluasi diri, setidaknya bisa menjelaskan. Karena tambahannya, karena yang ini kami tidak bermain digital, kami memberikan textbook bagi anak-anak, textbook ke anak-anak. Jadi memang untuk pembelajaran ini saya cukup memadukan antara teacher center learning sama student center learning, karena pada posisi ini dengan adanya dekonstruksi kemampuan anak-anak, maka peran guru itu harus cukup kuat di dalam mengawal anak-anak. Keterlibatan mereka harus kita tarik ketika mereka diminta sesuatu, melakukan sesuatu, maka kemudian kita kawal. Karena inisiatif bagi anak-anak, terutama di kami Akor 4 kelas 9 itu cukup rendah. Oke. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Sabil. Terima kasih atas sharingnya selama proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Masro, jadi saya di sini mungkin lebih tepatnya merefresh kembali masalah explicit teaching. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau melakukan terkait explicit teaching? Ya, mungkin modul yang di-share oleh Mr. Masro sebelumnya. Ya, jadi tadi saya share mengenai share link ya padlet.com ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian boleh mengisi di sini tanggapan atau persepsi Bapak Ibu sekalian mengenai explicit teaching ya. Boleh dari pengalaman atau mungkin dari modul tadi yang dibaca atau mungkin dari informasi-informasi sebelumnya. Ya. Explicit teaching. Jadi nanti setelah diskusi yang sudah kita lakukan semuanya tadi ini nanti ada kaitannya tentang explicit teaching. Gitu. Monggo bisa dibuka linknya di room chat. Nah, di situ nanti ada ya padlet.com ini. Kemudian nanti akan muncul halaman website.
Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan pendapatnya dengan mengklik tombol plus di pojok kanan bawah. Ya, jadi kita, ya sudah ini. Sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Belum? Miss Ain, mungkin bisa dikirim ke WA saya untuk saya share screen kan. Halo, testing. Tidak ada suara. No voice on my phone. Mohon maaf Bapak Ibu, ini laptop dari Miss Ain sedang gangguan.
Ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ada kendala masalah teknis. Oke, oh ini sudah ada satu explicit teaching atau yang disebut dengan model pengajaran langsung. Ada yang suka menggunakan deduktif, suka menggunakan explicit teaching. Ya masih ada beberapa yang mengetik ya, sambil kita tunggu. Jadi ditambahkan di pojok kanan bawah masih ada 6 orang mengetik. Praktik pengajaran kepada siswa, apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukan. Dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah didapat dari proses pembelajaran. Giving question before start the new material. Memberikan pertanyaan sebelum memulai pelajaran baru. Untuk memperdalam pengetahuan siswa disebut dengan explicit teaching. Ya. Wait for the other first. I will make it. Ustadz Afi, mohon maaf, mohon di mute suaranya Ustadz Afi. Ustadz Afi Husamuddin. Ya, jadi ya, sambil menunggu pendapat atau perspektif ya dari guru-guru yang lain. Nah ini, explicit teaching bisa membantu siswa untuk lebih memahami materi karena sistem pembelajarannya dilakukan bertahap. Jadi siswa dipandu pada setiap langkah pembelajaran melalui instruksi dari guru. Ketika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke guru. Explicit teaching bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Oke. Sebenarnya mungkin apa yang telah Bapak Ibu sampaikan itu memang sudah mewakili ya apa yang disebut dengan explicit teaching. Setelah memberikan memahami materi, explicit teaching memberikan kesempatan siswa bereksplorasi tentang tugas ataupun bahasan tertentu namun tetap dengan instruksi utama dari guru. Ya. Nah, explicit teaching adalah sebuah pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa untuk mempelajari skill dasar dan mendapatkan informasi yang dapat diajarkan melalui step by step. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa explicit teaching itu sebenarnya adalah idealisme kita sebagai guru untuk memberikan pengajaran itu secara gamblang atau eksplisit. Jadi untuk explicit teaching ini memiliki unsur-unsur yang salah satu unsur tersebut akan membantu kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran secara gamblang dan dapat memenuhi setting goal yang sudah kita terapkan. Jadi untuk unsur yang pertama, jadi ini saya nukil atau saya ambil dari penelitian Archer dan Hughes pada tahun 2011. Jadi ada untuk unsur-unsur explicit teaching yang pertama adalah fokus pada komponen terpenting. Jadi yang dimaksud di sini pada fokus pada komponen terpenting adalah seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan ya untuk setting goals, untuk menentukan setting goals, structuring lesson. Jadi kita sudah fokus untuk menentukan
materi-materi apa yang perlu kita ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, kepada peserta didik, atau mungkin bahkan kita menyusun mata pelajaran apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Jadi ini lebih ke desain kurikulum ya. Jadi bisa kita lakukan bersama-sama dengan guru-guru lain untuk menentukan mata pelajaran apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak, atau secara mata pelajaran yang sudah kita pegang. Jadi mana komponen-komponen atau konten-konten yang fokus yang perlu kita ajarkan terlebih dahulu. Unsur yang kedua yaitu pengetahuan dan kemampuan yang bertahap. Setelah kita menentukan komponen-komponen apa saja yang perlu kita lakukan, jadi kita perlu memberikan pengetahuan dan kemampuan itu secara bertahap. Kita perlu menyusun terlebih dahulu, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, menggunakan taksonomi Bloom, atau ini secara garis besar. Misalnya kalau saya di kimia, saya perlu mengajarkan konversi mol terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi stoikiometri. Begitu. Jadi kita perlu menyusun pengetahuan dan kemampuan yang bertahap untuk kita berikan kepada anak-anak. Jadi hal-hal ini mungkin sebenarnya memang sudah Bapak Ibu lakukan, tapi ini hanya sekedar untuk refreshing ya, mengingat kembali apakah kita selama ini sudah memperhatikan hal-hal ini. Gitu ya. Untuk unsur yang ketiga adalah memecah pengetahuan atau keterampilan yang kompleks menjadi unit-unit yang lebih sederhana. Jadi seperti misalnya kita ingin melakukan ada misalnya kalau di kimia itu kita perlu menyusun step-step ya, hal-hal yang kompleks seperti misalnya sebelum kita melakukan stoikiometri kita perlu mengenalkan terlebih dahulu. Jadi keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana dulu yang perlu kita berikan, keterampilan berhitung, mengkonversi mol, baru kita bisa memberikan atau lanjut ke keterampilan yang lebih kompleks. Nah, yang keempat, unsur yang keempat adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Jadi unsur explicit teaching adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Agar kita bisa mencapai tujuan, maka kita perlu juga menyampaikan tujuan itu ke anak-anak. Jadi anak-anak akan tahu setelah pembelajaran ini apa yang akan saya dapat. Begitu. Nah, yang kelima adalah mengulas pengetahuan prior. Jadi pengetahuan yang sudah dimiliki anak-anak itu apa saja. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, jadi saya perlu tahu bagaimana pengetahuan Ibu atau informasi Bapak Ibu sebelumnya sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke explicit teaching. Jadi kita di kelas juga perlu mengetahui pengetahuan anak-anak itu sebelum masuk ke pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat itu juga. Jadi kita perlu tahu, atau mungkin kalau misalnya kita mengajarkan pada hal yang baru, maka perlu kita kaitkan pada hal-hal yang lebih dekat begitu. Nah, yang keenam adalah instruksi dengan tahapan yang jelas. Jadi instruksi ini tidak berarti sebuah prosedur ya, tapi mungkin ketika kita ingin memberikan perintah atau memberikan bantuan, nah instruksi itu perlu kita berikan dengan tahapan yang jelas, begitu. Kemudian yang ketujuh adalah menyediakan contoh atau modeling yang cukup. Nah, ketika jadi unsur-unsur ini memang tidak harus berurutan ya, tapi saling tidak berurutan tapi memang berkait. Jadi misalnya kita menemukan kesulitan pada anak-anak ya, bisa kita berikan contoh atau model yang cukup, atau kita memberikan contoh atau model yang cukup ini di awal pembelajaran. Jadi kita bisa memberikannya di awal pembelajaran, atau kita bisa memberikannya ketika kita menemukan ada siswa yang sulit dalam melakukan suatu tugas yang telah kita berikan. Gitu. Kemudian yang ke-8, unsur yang ke-8 adalah respon siswa. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, kita perlu tahu respon siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Apakah mereka mengalami kesulitan, atau kemudian apakah pemahaman mereka itu sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apakah keterampilan yang mereka miliki itu sudah sesuai dengan prosedur. Gitu. Kemudian afirmasi guru, kita perlu memberikan afirmasi terhadap apa yang mereka lakukan. Dan umpan balik. Jadi kita perlu menyampaikan kepada mereka apakah yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum. Jadi kita bisa secara langsung mengoreksi secara langsung apabila kita menemukan ada error ketika mereka melakukan suatu
keterampilan atau pengetahuan. Nah, yang ke-9 adalah memonitor performa siswa. Jadi untuk memonitor performa siswa ini tidak hanya dilakukan ketika di dalam kelas, tapi ini berjangka. Bisa dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 semester, atau bahkan 1 tahun. Jadi kita perlu tahu performa siswa untuk mata pelajaran kita. Dengan begitu kita tahu apakah mereka sudah mencapai tujuan kita. Kalau dalam kalau misalnya dalam 1 jam pelajaran atau misalnya dalam 1 pertemuan, maka memonitornya adalah dengan cara memberikan pertanyaan atau menawarkan bantuan kepada anak-anak. Nah, yang ke-10 adalah kita perlu melakukan pembelajaran itu dengan kecepatan pembelajaran yang stabil, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat, tergantung dengan materi dan kondisi dari peserta didik. Gitu. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi ya, mengenai bahwa explicit teaching itu adalah pengajaran secara langsung. Nah, sebenarnya itu ada beberapa perdebatan begitu. Apa cara yang terbaik untuk mengajar peserta didik? Apakah secara terbimbing atau tidak terbimbing? Nah, explicit teaching tadi itu sebenarnya masuk terbimbing atau tidak terbimbing. Sebenarnya untuk explicit teaching itu adalah ya analoginya adalah ketika kita ingin membangun bangunan, maka kita perlu scaffolding atau tangga atau kerangka untuk membangun bangunan tersebut. Nah, sama ketika kita mengajar siswa, kita tidak bisa langsung membiarkan siswa, tapi kita perlu membimbing terlebih dahulu. Jadi untuk membentuk pengetahuan, kita perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nah, nanti bimbingan tersebut lama seiring berjalannya waktu perlu kita tarik, perlu kita undurkan sehingga anak tersebut bisa melakukan keterampilan tersebut atau memproses pengetahuan tersebut secara mandiri. Nah, juga ada perdebatan termasuk manakah explicit teaching, student center atau teacher center. Jadi ada yang berkata ya bahwa explicit teaching itu sebenarnya teacher center. Nah, sebenarnya explicit teaching itu juga termasuk student center. Kenapa? Karena kita memperdulikan atau fokus kita adalah tujuan yang dicapai oleh siswa. Kita tidak hanya sekedar memberikan materi atau tidak sekedar memberikan materi, tapi kita juga memonitor apakah siswa tersebut sudah sampai atau sudah mencapai tujuan yang kita berikan tadi. Begitu. Nah, untuk keterampilan bertanya, untuk keterampilan untuk umpan balik atau keterampilan memberikan contoh nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Gitu. Ya, sekian dari saya, Mr. Masrul. Oke, luar biasa. Jadi hanya mengingatkan review ya terkait idealisme seorang guru itu bisa menggunakan explicit teaching. Oke, untuk selanjutnya langsung aja ke Mr. Niki terkait strategi pembelajaran yang berbasis contoh atau work example. Nah, mungkin ini akan lebih teknis. Kalau tadi Miss Ainun hanya sekedar mereview terkait apa ya idealisme sebagai seorang guru. Nah, yang ke Mr. Niki ini mungkin lebih teknis lagi, seperti apa sih strategi work example itu yang bisa diterapkan di kelas. Baik, silakan Mr. Niki. Terima kasih waktunya Mr. Masrul. Sebelum saya mulai presentasi, ini apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah clear. Oke. Oke, untuk presentasi kali ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dari SMA ITMA maupun MA ITMA, Akoba 1 maupun Akoba 4. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan work example atau bekerja dengan contoh. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali mendengar kata work example atau bekerja dengan contoh, itu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Boleh angkat tangan untuk menjawab.
Halo. Guru memberikan sebuah tugas, tapi terlebih dahulu guru mendemonstrasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, good. Terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Apakah ada yang lain? Oke. Ya, kalau saya guru olahraga, babnya itu smashing. Apa itu smashing itu apa ya? Nyemes itu. Nyemes ya. Volley ya. Oh, Maka saya akan tunjukkan shoot movie tentang apa itu pertandingan nasional tentang teknik dan cara itu. Kira-kira seperti itu. Oke, good. Terima kasih Pak Nandar. Oke ya, next. Nah, untuk example kita akan ketemu lagi dengan scaffolding ini. Oke, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pusing atau tidak kira-kira dengan ketemu dengan ini lagi? Boten. Tambah pusing. Tambah pusing. Nah, untuk work example ini kita akan belajar secara teknis ya, terkait dengan bagaimana metode pembelajaran ini. Sehingga nantinya pada akhirnya siswa itu dapat atau bisa memahami materi dengan cara yang lebih mudah. Nah, itu adalah work example. Oke, next. Nah, oke. Jadi selama kurang lebih 1 tahun lebih, dari tahun 2020 sampai 2021 awal, itu kita pembelajarannya adalah pembelajaran daring. Nah, kira-kira bagaimana sih sekarang itu kondisi siswanya? Bapak Ibu, monggo dijawab. Hancur. Hancur, oke. Terus yang lainnya? Kemampuan akademik dan kemampuan akademik. Oke, nilai menurun. Terus selain itu apa lagi? Iya, sisi positifnya itu Pak, keterampilan meningkat. Oke, keterampilan terutama ya. IT-nya, ya, terutama IT. Oke, keteladanan kurang bisa. Oke, keteladanan kurang bisa. Apa lagi Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira yang berdampak sangat serius? Pembelajaran kurang terarah. Oke, pembelajaran kurang terarah. Karakter. Iya. Oke, karakter. Pembentukan karakternya sangat susah. Oke. Terus kalau setelah daring kemudian masuk lagi offline, itu kira-kira bagaimana? Mulai semangatnya luar biasa. Oke, semangat luar biasa. Oke, selain itu? Membutuhkan instruksi yang detail, pelan-pelan setiap akan memulai topik baru. Oke, ada tidak problem baru yang muncul pasca pembelajaran online ini? Ada. Seperti membangunkan anak tidur. Seperti membangunkan anak tidur. Iya, seperti membangunkan anak yang orang tua tidur. Terganggu, Mister. Oke, orang tua terganggu. Ya, hampir semua pembelajaran itu berbasis guru. Jadi metode ceramah itu paling efektif untuk saat ini. Oke, jadi selama ini berarti karena para siswanya sangat pasif, perlu dibangunkan lagi tadi. Ya, kalau di sini kita terutama yang masih SMP tidak direken, Pak. Terutama yang masih SMP itu yang istilahnya kita belum bisa tidak ceramah itu belum bisa. Oke, jadi jelaskan lewat Zoom pun juga masih bingung. Oke, berarti problemnya itu masih teacher center Bu ya. Dan kalau misalnya dijelaskan itu siswanya asik dengan dunianya sendiri. Nah, oke. Nah, setelah pandemi ini tentu banyak sekali hal yang mengakselerasi perubahan karakteristik dari siswa itu, terutama pada hal teknologi. Suka atau tidak suka, teknologi itu sudah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, terutama pasca pandemi ini, pasca pembelajaran online. Nah,
kemudian muncul problem. Nah, ini apa? Kenapa kok siswa itu tidak engage, tidak tertarik, atau masih kalau kita terangkan itu siswanya masih sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, atau jangan-jangan ini problemnya adalah siswa itu tidak tertarik. Siswa itu ngerasa apa sih itu pembelajaran, apa sih itu misalnya sosiologi, ngapain belajar sosiologi. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Siswa itu tidak tertarik dengan apa yang kita berikan, materi yang kita ajarkan. Akhirnya berdampaklah pada yang pertama. Nah, ini mungkin salah satu masalah ya, terkait dengan fokus dengan laptop. Oke, apakah benar Bapak Ibu? Siswa kalau belajar itu fokus dengan laptopnya? Benar. Oke, sangat betul sekali ya. Kemudian yang kedua, tidur atau ngantuk ketika di kelas. Sangat betul. Nah, Iya betul. Oke, next. Berbicara atau ngobrol dengan temannya. Dan yang terakhir adalah, nah ini paling parah, tidak masuk kelas atau kabur. Nah, kira-kira kenapa kok siswa itu tidak tertarik dengan pembelajaran kita? Kok bisa sampai memunculkan siswa itu yang fokus dengan laptopnya, tidur atau ngantuk, ngobrol sendiri, ataupun bahkan tidak masuk kelas. Nah, oke. Yang pertama adalah kenapa kok siswa itu ketika di kelas kok tidak tertarik? Mungkin ini salah satunya adalah materi yang kita sampaikan itu adalah jauh dengan keseharian siswa. Artinya apa yang materi yang kita ajarkan itu siswa itu tidak bisa membayangkan. Misalnya tinggi sebuah gedung 50 lantai. Siswa pasti akan membayangkan gimana ya kok tinggi gedung 50 lantai. Saya aja belum pernah lihat gedung yang tingginya 10 lantai. Akhirnya dari situ mereka itu tidak bisa membayangkan. Coba itu diganti dengan tinggi gedung sekolah AIS, tinggi gedung sekolah Akoba 4 atau Akoba 1. Sehingga siswa itu bisa membayangkan, oh tinggi gedung Akoba 1 itu sekian. Terus kemudian sudut dari gedung satu ke gedung lain itu sekian derajat. Nah, sehingga dari situ siswa itu bisa menalar, oh materi ini itu fungsinya untuk ini. Kemudian ini tujuannya untuk ini. Sehingga mereka itu merasa lebih dekat dengan keseharian siswa. Baik itu keseharian dalam lingkungan pondok pesantren maupun keseharian online. Oke. Nah, ini lebih dekat dengan keseharian siswa. Jadi materi yang kita ajarkan itu nanti adalah terkait yang lebih dekat dengan siswa. Misalnya sekitaran di Akoba 1 ataupun Akoba 4. Ataupun kita ambil dalam berita online. Tapi berita online ataupun yang dari internet itu kita harus pilah dulu. Cara pilahnya bagaimana? Nah, ini saya akan tampilkan bagaimana siswa selama ini yang menjadi salah satu problem utama. Dia itu sibuk dengan laptop. Oke, ini itu salah satu data yang dirilis oleh We Are Social. Jadi ini lembaga survei yang setiap tahun itu merilis data. Jadi kira-kira orang Indonesia itu kalau internetan itu ngapain? Oke, yang pertama adalah YouTube. Oke, betul atau tidak ini? Kalau siswa itu ketika dia main internet paling buka YouTube. Oke. 4 dari 3 yang atas ini YouTube, Instagram, Facebook, ini pasti sangat dekat dengan keseharian siswa. Oke, betul atau enggak, Bu? Betul. Nah, kira-kira apa yang mereka cari? Pernah enggak Bapak Ibu di sini kepo, istilahnya pengen tahu? Macam-macam. Kira-kira apa biasanya yang sering mereka cari? Kalau yang Putri kemarin saya lihat banyak yang cari konten mukbang. Oke, mau konten makan-makan. Terus yang lainnya? Musik. Oke, musik. Terus yang lainnya? LK21 Drama Korea. Film. Oke, drama Korea. Nah, oke. Jadi We Are Social Media ini juga merilis terkait dengan apa saja yang mereka cari. Jadi di YouTube itu
7 dari 10 pencarian yang paling utama itu adalah lagu terkait dengan musik. Kemudian juga ada BTS atau K-pop. Selain itu, nah video viral ataupun TikTok. Nah itu adalah salah satu yang sering mereka lihat di YouTube. Terus selain itu juga, nah kenapa sih kok kita perlu tahu dengan apa yang mereka cari? Karena nantinya ini bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi kita memanfaatkan apa yang siswa lakukan, apa yang siswa cari di YouTube ataupun di Instagram, di Facebook sebagai konten pembelajaran. Yang berakhir nantinya itu siswa istilahnya tidak bingung dengan materinya. Nah, selain dengan ini YouTube, kita juga bisa memanfaatkan hal yang trending yang ada di Google. Nah, ini setiap tahun Google itu merilis fenomena pencarian apa saja yang ada, yang trending di internet. Nah, kita bisa lihat bagaimana trending search terkait dengan peristiwa nasional. Nah, kemudian secara keseluruhan ini Piala Euro ataupun Olimpiade Tokyo. Nah, kita di sini sebagai guru bisa memanfaatkan topik-topik berita ini untuk pembelajaran. Oke, misalnya saya sebagai guru sosiologi. Nah, kita bisa memanfaatkan terkait dengan euforia masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan sirkuit Mandalika atau bom Makassar yang sempat viral dalam beberapa waktu lalu. Atau fenomena yang paling menggemparkan yaitu terkait dengan KRI Nanggala. Jadi kita bisa menggunakan tools ini sebagai bahan untuk pembelajaran. Nah, untuk cari ini di mana sih? Untuk cari terkait dengan top trending search-nya, kita bisa menggunakan Google Trends. Nah, Bapak Ibu bisa cari di internet dengan keyword seperti ini, trends.google.com. Nanti akan muncul semacam ini. Nah, ini akan muncul semacam ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari apa saja yang trending pada hari ini. Bahkan setiap hari. Ini Google ini nge-record setiap hari. Real time bahkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti domainnya di sini. Ini kalau Bapak Ibu buka di Google Trends pasti yang muncul adalah US atau Amerika. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti domainnya dengan mengganti negaranya dengan Indonesia untuk melihat yang trending saat ini. Nah, ini untuk trendingnya pada beberapa waktu lalu. Jadi ini Google bisa menampilkan orang itu sedang nyari apa sekarang. Kira-kira paling banyak yang dicari itu apa. Nah, di sini memunculkan kartu prakerja. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bola. Nah, kenapa sih kok kita harus memanfaatkan fenomena ini, fenomena trending topik, baik itu di YouTube, baik itu di Google, di Twitter bahkan. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai bahan untuk membuat atau pembelajaran dalam metode work example. Jadi work example itu apa sih? Work example itu adalah, nah ini, memberikan pelajar pemula solusi untuk suatu masalah. Jadi ketika siswa itu dihadapkan pada suatu persoalan atau masalah, nah kita itu memberikan solusi. Solusinya berupa apa? Berupa langkah-langkah atau step by step yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas itu. Kadang kan siswa ketika kita memberikan instruksi, kerjakan nomor sekian. Tapi di situ kalau dalam work example tidak seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya step by step. Mengajari dulu langkah setiap langkah dalam memecahkan masalah itu. Sehingga nanti di sini diharapkan nanti dapat atau bisa mengurangi beban kognitif siswa. Karena kan tidak bisa dipungkiri, siswa itu belajar sangat banyak sekali materinya.
mulai dari bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dari work example ini bisa mengurangi beban kognitif siswa, sehingga nanti bisa tercipta satu pembelajaran yang efektif. Nah, tentunya juga dibantu dengan scaffolding-nya. Oke, nah ini adalah gambaran teoritis terkait dengan load atau kognitif. Nah, yang pertama itu ada yang namanya intrinsic load. Nah, intrinsic load ini adalah materi yang kita harus sampaikan. Istilahnya prior knowledge. Jadi materi dasaran. Itu disebut dengan intrinsic load. Nah, yang kedua adalah external load. Nah, ini adalah materi yang tidak diperlukan. Yang di situ atau sesuatu yang kita sampaikan kepada siswa, tetapi itu tidak kita perlukan, tidak diperlukan oleh siswa. Yang nantinya itu bisa menghambat proses pembelajaran atau siswa itu menjadi tidak produktif. Dan yang ketiga adalah German load, yaitu adalah informasi yang sudah kita olah. Jadi misalnya kita memberikan materi yang sulit pada siswa itu materinya itu kita olah dulu. Istilahnya kita olah sedemikian rupa supaya materi ini siswa itu bisa mencerna dengan baik. Nah, itu adalah German load. Nah, ini terkait dengan 3 load ini bisa kita simulasikan pada 3 situasi ini. Nah, yang pertama adalah situasi 1. Ketika beban intrinsik kognitif rendah, siswa tidak memiliki pengetahuan dasar yang baik dan sumber daya mental tidak memadai, siswa masih dapat membuat proses pembelajaran menjadi asing, sehingga beban kognitif tinggi. Artinya apa di sini? Di sini ketika prior knowledge atau informasi awal yang didapat oleh siswa itu rendah, maka di sini bisa menjadi semacam beban kognitif ketika kita memberikan materi yang lebih lanjut. Nah, kemudian pada situasi kedua, ketika beban intrinsik kognitif tinggi, nah isi pembelajaran sulit, dan beban eksternal kognitif itu sangat tinggi. Oke, artinya beban external load adalah informasi yang tidak diperlukan. Informasi yang istilahnya mubadir kalau kita sampaikan ke siswa. Jumlah beban kognitif akan mengalahkan sumber daya mental dan pembelajaran dan proses pembelajaran mungkin akan gagal. Nah, solusi yang ditawarkan oleh teori ini itu adalah pada situasi ketiga. Ketika beban eksternal kognitif dalam situasi 2 dikurangi, artinya materi pembelajaran yang tidak diperlukan itu kita kurangi dan kita perbanyak dengan materi yang sudah kita olah dulu. Kita olah dulu supaya memudahkan siswa mencerna. Nah, ini akan membantu dalam proses pembelajaran. Yang harus kita perbanyak dalam proses pembelajaran nantinya adalah di situasi ketiga ini. Oke, next. Nah, bagaimana sih terkait dengan komponen dalam pembelajaran work example? Oke, yang pertama yang kita harus lakukan dalam work example itu adalah short lecture. Artinya kita di sini itu memberikan kemampuan dasarnya dulu atau materi awal sebelum masuk pada materi-materi yang lebih kompleks. Misalnya dalam matematika kita memberikan pemahaman atau short lecture terkait dengan hukum dalam kurung, terus habis itu kalau plus ketemu minus itu seperti apa hasilnya, plus ketemu plus, minus ketemu minus. Nah, itu masuk dalam kategori short lecture. Artinya kemampuan ini harus siswa miliki untuk proses pembelajaran yang lebih lanjut. Setelah short lecture kita bisa kita lewati. Nah, di sini ini peran guru sangat penting. Karena di sini itu sangat teacher center. Short lecture. Nah, baru setelah short lecture kita berikan, nah next kita masuk pada ranah work example. Nah, work example apa nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, terus kemudian baru
siswa itu diberikan masalah, problem solving untuk memecahkan masalah sesuai dengan apa yang kita contohkan dalam working example. Nah, ini adalah langkah-langkahnya dalam melakukan work example. Yang pertama adalah melakukan observasi. Observasi terkait dengan permasalahan yang nanti kita akan pelajari. Terus kemudian membuat pernyataan terpilih, nah membuat hipotesis, menampilkan percobaan, dan yang terakhir adalah menganalisis hasil. Nah, ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam work example. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana work example itu. Oke, nah ini ada video. Bentar. Ini videonya masuk belum? Suara audio videonya? Belum. Oh, bentar. Oke, nah ini. Oke, karena di sini saya adalah seorang guru sosiologi, maka contohnya ini adalah terkait dengan sosiologi. Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara, seorang pejabat wajib mantan Kementerian Sosial RI berinisial AW. Nah, pada awalnya work example itu kita memberikan short lecture. Nah, materi yang saya ambil di sini itu adalah materi terkait dengan penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Nah, maka untuk mempermudah, untuk mengurangi extra load atau informasi yang siswa itu tidak perlukan, pertama kita kasih short lecture dulu, setelah itu kita tampilkan masalah. Nah, ini akan membantu siswa untuk mengurangi extra load-nya. Sehingga nanti pada proses pembelajaran itu, siswa itu lebih mudah. Jadi mereka langsung belajar dari menganalisis kasus. Menganalisis kasus, nah yang terutama kasus yang bisa yang akan cepat mereka tangkap adalah kasus-kasus yang trending. Seperti yang saya tampilkan pada slide sebelumnya tadi. Itu akan membantu siswa dalam menalar atau melogika terkait dengan apa yang disampaikan. Terkait dengan materi atau isi pembelajaran saat itu. Oke, nah. Ini adalah terkait yang tadi, terkait dengan scaffolding. Nah, case tadinya tadi adalah berita. Nah, sekarang kita bisa lebih praktis lagi terkait dengan scaffolding. Jadi dari work example materi yang kita ajarkan tadi itu kita tujuannya mau kemana? Oke, misalnya di sini. Saya tujuannya ingin siswa itu bisa mengintegrasikan. Jadi siswa itu bisa menganalisis terkait dengan apa itu yang terjadi pada berita dengan konsep yang kita berikan pada short lecture. Jadi siswa itu sudah bisa menganalisis, mengintegrasikan, menghubungkan antara konsep-konsep sosiologis dengan fenomena yang terjadi pada yang terjadi secara faktual. Bentar.
Nah, saya di sini ingin tujuan pembelajaran saya ada di sini. Nah, dengan video tadi itu bagaimana kita bisa sampai pada titik ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan observasi atau mengamati. Mengamati apa yang ada pada video itu. Jadi bisa kita simpulkan di sini proses pengamatannya itu terkait dengan video korupsi dana bantuan sosial. Sehingga pada tahap kedua itu muncul apa saja tindakan yang ada pada video tersebut. Yang ada pada video tersebut adalah korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan pejabat dari Kementerian Kemensos. Nah, hipotesisnya kenapa kok itu bisa terjadi? Karena adanya penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan oleh Menteri Sosial dan pejabat Kemensos. Nah, ini percobaan untuk menganalisisnya. Yang pertama adalah fenomena tersebut sesuai dengan konsep penyimpangan sosial sekunder. Itu apa itu penyimpangan sosial sekunder? Nanti dianalisis di proses kelima, yaitu analisis hasil. Jadi uruntut. Pertama kita amati dulu videonya. Videonya bercerita tentang apa. Kemudian setelah itu kita munculkan pertanyaan dari video itu. Oke, video itu ternyata terkait dengan korupsi dana bantuan sosial. Nah, setelah muncul pertanyaan dari situ, kemudian kita munculkan hipotesis. Kenapa kira-kira kejadian seperti itu bisa terjadi? Nah, kemudian setelah kita munculkan hipotesis, kita coba untuk memberikan jawaban, percobaan. Nah, fenomena tersebut sesuai dengan konsep penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan sekunder itu apa? Nah, ini kita jawab di analisis hasil. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena sosial yang terjadi adalah penyimpangan sosial sekunder karena tindakan tersebut masuk dalam kategori berat dan tidak dapat dimaafkan. Jadi mereka dari work example ini nanti diharapkan siswa itu bisa memahami dan mengaplikasikan konsep yang kita berikan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan step by step. Nah, ini subjeknya bisa kita ganti. Misalnya guru biologi. Nah, kita ganti bukan analisis video, tetapi analisis terkait dengan work example terkait dengan pertumbuhan kecamba. Pertumbuhan kecamba pada beberapa kondisi. Nah, dari situ misalnya yang ada di airnya sedikit, airnya banyak, atau ditutup di dalam ruang hampa. Nah, nanti siswa akan kita tuntun pada hal semacam ini. Yang pertama observasi, pertanyaan, hipotesis, percobaan, ataupun nanti berujung pada analisis hasil. Atau tadi di awal itu Pak Nandar sudah menyampaikan terkait dengan ketika kita adalah guru olahraga dan kita ingin mengajarkan tentang smash dalam voli ataupun dalam bulu tangkis, kita bisa memberikan video pertandingan, misalnya pertandingan olimpiade yang di situ memunculkan adegan smash. Kemudian kita observasi kenapa smash itu kok bisa sangat menukik, kenapa kok smash itu bisa sangat kencang dan tidak keluar dari lapangan. Nah, nanti akan memunculkan analisis hasil. Oh, ternyata smash-nya itu harus dengan sudut sekian derajat, ataupun dengan posisi tubuh yang agak sedikit miring atau bagaimana. Itu terkait dengan work example, tahap-tahapannya. Nah, nanti harapannya nanti Bapak Ibu ketika membuat contoh pertanyaan itu didasarkan pada ini. Step-step ini itu dikeluarkan oleh the New Hampshire University. Jadi insya Allah sudah teruji secara akademik di sini tahap-tahapannya. Jadi mulai dari observasi, pernyataan, hipotesis sampai analisis hasil. Nah, harapannya apa sih ketika kita memberikan
work example ini, siswa nanti itu diharapkan dia bisa dengan mandiri menganalisis atau menganalisis fenomena yang sesuai masalah itu. Jadi ini terkait dengan analisis penyimpangan sosial. Nah, kita kasih video ini, video yang tadi ini, CNN ini. Nah, ketika kita kasih video yang lain, video dengan kasus yang sama, dengan kasus yang berbeda, siswa itu bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, misalnya tadi ini terkait dengan video dari bantuan sosial. Nah, kemudian kita coba ganti videonya. Jadi ini yang melakukan guru ya, yang melakukan tahap pertama ini. Kemudian yang tahap kedua itu baru siswa. Nah, misalnya gini, ini yang dari guru. Nah, ini untuk siswanya. Sugeng Raharjo ditangkap tim penyidik Polresta Samarinda pada Rabu siang karena diduga melakukan pemalsuan kartu vaksin untuk warga Samarinda yang akan berpergian melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Selain Sugeng, polisi juga mengamankan Rulian Wardana, warga Jalan M. Said Samarinda yang merupakan relawan di kantor dinas sosial. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit mesin cetak, kartu vaksin yang telah digandakan, uang tunai sebesar Rp3.616.000 dan surat PCR palsu. Nah, ketika kita sudah memberikan satu permasalahan atau problem kepada siswa, nanti siswa diharapkan bisa mengisi ini sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita contohkan tadi. Oke, itu adalah cara kerja dari work example. Jadi kita memberikan contoh atau langkah-langkah, step-step untuk pemecahan masalah. Setelah itu, siswa kita berikan masalah yang serupa dengan fenomena yang berbeda. Nah, nanti di situ harapannya siswa bisa menjawab step by step ini secara baik atau dengan benar. Itu tujuan dari work example. Nah, ini untuk bidang sosial. Nah, kalau saya yakin Bapak Ibu terutama yang di bidang sains, matematika itu pasti sudah hampir pasti sudah mencontohkan work example. Ketika Bapak Ibu memberikan pernyataan terkait dengan bagaimana mengolah, menjumlahkan atau mengurang aljabar misalnya. Nah, untuk proses menghitung aljabar itu kan butuh step-step. Nah, itu juga disebut dengan work example, tetapi dalam bidang sains atau kuantitatif. Kalau semacam ini, itu adalah pada bidang kualitatif atau bidang sosial. Kalau yang kuantitatif semacam ini, misalnya diketahui jumlah fans Denny Caknan di Kabupaten Jombang berjumlah 1.000 orang. Nah, berapakah total sampel yang dibutuhkan untuk membuat satu penelitian dengan margin error 5%? Nah, ini kan kasusnya dekat dengan anak-anak. Mereka pasti tahu dengan Denny Caknan itu siapa. Nah, akhirnya di situ, oh ya Denny Caknan, merasa mengidentikan dengan dirinya. Akhirnya mereka itu jadi ngantuk. Nah, atau misalnya mereka menjadi engaged. Oke, nah kemudian kita contohkan bagaimana penyelesaian dari perhitungan rumus sampel ini. Nah, saya yakin untuk guru-guru yang di bidang sains pasti sering mencontohkan dengan hal semacam ini. Oke, nah setelah kita memberikan contoh terkait dengan ini, kemudian siswa kita suruh mengerjakan, nah misalnya ini jumlah penerima vaksin di Kabupaten Jombang berjumlah 7.500 orang. Berapakah sampel yang dibutuhkan jika ingin mengambil sampel dengan margin error 10%? Nah, kemudian siswa nanti disuruh mengerjakan sendiri sesuai dengan step-step yang telah kita ajarkan. Oke, sudah. Oke, terima kasih, Mr. Masrul. Oke, thank you, terima Mr. kasih. Niki. Ya, jadi kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan Mr. Niki tadi, bahwasanya work example ini sebenarnya lumrah ya, sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di masing-masing kelasnya. Hanya saja kebaruannya di sini adalah
ternyata work example itu selain bisa digunakan untuk yang scientist ataupun yang berbau numerasi, itu juga bisa digunakan sebagai pembelajaran yang bersifat kualitatif gitu. Seperti tadi ada tahap-tahapannya. Itu sih. Thank you Mr. Niki, luar biasa. Ini 14.27, masih ada 3 menit. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya sekitar 3 menit, mungkin satu aja pertanyaan. Iya, silakan Ibu Riza, monggo. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama Pak Niko, terima kasih. Saya mau nanyakan. Niki. Oh, Niki ya, Niko kan teman saya kuliah. Oh ya, ini untuk yang tadi work example, apakah sama dengan pendekatan saintifik? Kok saya rasa itu hampir mirip? Ataukah ini pengembangannya atau sederhana dari saintifik itu sendiri? Soalnya kalau saintifik itu ada 6 tahapan. Yang di work example itu yang tidak ada. Di saintifik itu mengolah data sama kan ada 6 itu ya, mengamati, menanya, terus mencoba, mengolah, menganalisis, menalar dengan menyimpulkan. Mungkin yang tidak ada menalar itu nggih. Kalau nggak salah ada berapa tadi? Kalau di work example itu ada apa tadi? Observasi, menanya ada, hipotesis tadi, menganalisis ya. Masuk itu nggih? Bukan. Atau menalar hipotesis. Terus yang percobaan itu percobaan sama analisis hasil atau simpulan lah. Apakah sama ngoten? Soalnya kalau saya rasa untuk kegiatan pembelajaran saya pribadi di kelas itu sudah melalui proses tahapan itu. Mungkin kembali lagi tidak secara tertulis, tapi ya semacam langsung praktik gitu loh di kelas. Jadi kayak kalau membuat perancangan sesempurna yang seperti contoh itu sepertinya presentasenya sedikit, Pak. Karena apa? Karena kadang kita sempurna di konsep, tapi terkadang ketika action di kelas itu, wah, bisa-bisa sampai planning Z nemunya itu. Padahal di rancangan itu konsepnya hanya planning A, B, C sampai C lah. Ternyata setelah action, ketemu planning di akhir, planning L, K. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kadang terus ketika pembelajaran berikutnya untuk mengonsep itu, terus kadang ada rasa yaitu pemikiran paling nanti seperti ini progresnya, seperti itu. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Riza. Oke, silakan. Pak Nandar. Ini Pak Nandar angkat tangan. Ya, terima kasih. Singkat saja, barangkali Miss Ain masih monitor. Saya ingin contoh praktis dari unsur 1 dan 5 tadi, kalau di-match-kan dengan materi pembelajarannya. Boleh kimia yang diampu beliau atau materi lain. Unsur 1 dan 5. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Pak Nandar. Gimana ini ada 2 pertanyaan, mau Mr. Niki dulu atau Miss Ainin dulu? Mr. Niki dulu. Miss Ain atau saya? Ya, sesuai urutan yang penangannya aja. Oh, sesuai dengan penanya pertama Saudara Riza, monggo Mr. Niki dijawab. Oke, terima kasih Ibu Ustazah Riza. Oke, terkait dengan work example dengan scientist method ya Bu ya. Oke, apakah itu sama? Oke, jadi bisa dikatakan antara dengan work example dengan scientist method itu bisa dikatakan memiliki kemiripan dalam penerapannya.
Tetapi dalam ada beberapa aspek yang membedakan. Misalnya terkait dengan kebaruannya, atau bagaimana work example itu bisa memberikan impact yang lebih terhadap pembelajaran itu. Karena di work example itu, di stepnya yang pertama tadi itu harus ada short-nya dulu. Ada short brief-nya dulu. Ada 3 tahap ini tadi. Bentar. Ya, mohon maaf, Pak Niki. Short itu tadi kan istilahnya itu memberikan materi singkat, ngoten ta? Nggih, short lecture atau memberikan materi singkat. Nah, terus kemudian example baru di sini kita ada problem solving, jadi pemecahan masalah. Nah, yang 5 tadi itu Ibu bagian dari work example ini. Jadi 5 ini itu pecahan dari ini. Setelah kita sampai pada titik 5 di work example tadi, kemudian kita masuk ke problem solving. Nah, problem solving ini kita lemparkan pada siswa. Nah, seperti itu Ibu terkait dengan problem solving dengan scientist. Iya, gimana Bu Ya, terima kasih. Iya Pak Niki. Mungkin ini hal yang baru ya, karena selama ini yang saya tahu kan scientific itu. Kalau yang work example ini mungkin ada tambahannya, ada problem solving. Sedangkan di scientific ini problem solving ini sudah masuk keluar dari ranah pendekatan saintifik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Riza. Selanjutnya Miss Ainin, your turn. Terima kasih pertanyaan dari Ustadz Sunandar. Tadi pertanyaannya contoh praktis dari unsur nomor 1 dan unsur nomor 5 ya. Fokus pada komponen terpenting dan mengulas pengetahuan prior ya Pak Sunandar. Laras. Jadi untuk fokus pada komponen terpenting ini Pak Sunandar, jadi kalau boleh saya contohkan, jadi di awal pembelajaran, jadi sebelum dimulainya pembelajaran, seperti di AIS, kalau boleh saya contohkan, jadi kami mendiskusikan terlebih dahulu mata pelajaran apa saja yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Jadi kita pangkas materi-materi yang mungkin akan memakan waktu. Jadi seperti PPKN, kemudian karya seni itu untuk jadwalnya kami berikan jadwal bukan yang tidak ada jadwal khusus begitu. Jadi kita berikan mungkin hanya 1 bulan dalam 1 semester atau 3 pertemuan dalam 1 semester begitu. Jadi untuk materi-materi yang memang itu bisa diberikan porsi yang sedikit gitu, itu diberikan porsi yang sedikit begitu. Nah, untuk materi-materi yang membutuhkan waktu yang lebih lama seperti mungkin matematika atau misalnya di IPS misalnya ekonomi begitu. Nah, itu kita berikan porsi yang lebih banyak. Jadi di awal kita sudah mendiskusikan bersama mata pelajaran apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak begitu. Nah, kalau misalnya sudah di mata pelajaran, misalnya kalau setelah saya melihat satu semester atau 1 tahun begitu, setelah menganalisis juga bagaimana kemampuan anak-anak, jadi misalnya ada materi khusus seperti di ikatan kimia ya Pak Sunandar. Nah, di ikatan kimia itu kan ada materi pembentukan dan juga ada materi prediksi bentuk molekul. Nah, setelah saya analisis juga dengan kebutuhan materi dan kemampuan anak-anak dalam memahami, maka bentuk molekul itu saya loncati dulu. Jadi saya pindahkan dulu ke stoikiometri karena untuk bentuk molekul itu nantinya ketergunaannya itu tidak lebih banyak begitu dibandingkan dengan ikatan pembentukan ikatannya. Jadi karena nanti itu selama pembelajaran kimia itu sependek analisis saya memang lebih banyak penggunaan stoikiometri. Makanya kenapa saya utamakan stoikiometri daripada bentuk molekul gitu. Nah, untuk mungkin dari pelajaran yang lain karena saya kurang tahu pelajarannya, saya belum bisa memberikan contoh dari pelajaran yang lain ya Pak Sunandar. Tapi itu untuk yang di kimia. Nah, untuk yang mengulas pengetahuan prior, jadi pengetahuan prior itu adalah pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Jadi misalnya
kayak misalnya kalau kita mau memulai materi baru, misalnya di redox, di reaksi oksidasi, reduksi kimia, itu mungkin kita bisa, kalau saya mungkin akan mengulas terlebih dahulu yang sudah mereka tahu, itu dimulai dengan pengetahuan mereka ketika mereka memakan apel. Kemudian apel itu kan kalau biasanya dibiarkan terlalu lama kan akan menguning. Nah, saya akan tanyakan terlebih dahulu itu ke mereka. Jadi proses-proses tahapan yang kemarin itu sebenarnya juga ada tahapan dalam mengulas, ya Pak. Jadi seperti kita menyodorkan fakta, itu juga sebenarnya kita sudah mengecek apakah anak-anak itu sudah memiliki pengetahuan awal sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Seperti itu, Pak Sunanda. Nih. Bagaimana? Nggih, itu cukup. Gimana Ustadz? Matur sembah nuwun. Oke, baik. Ini waktu sudah menunjukkan 14.38 ya, sesuai dengan jadwal. Ini waktunya sudah habis. Mungkin kira-kira Bapak Ibu ketika nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait work example maupun explicit teaching, bisa nanti menghubungi by WA ke Miss Ainin atau Mr. Niki, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini karena memang ini sangat baru sekali ya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini, Ustaz Niki. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganteng. Terima kasih. Mas Ganteng.